Ya, Shalom, puji Tuhan pada malam hari ini kembali ada waktu untuk saya bisa menyampaikan satu hal yang sangat luar biasa, yaitu mengenai tantangan zaman yang ada saat ini. Nah, saya sangat diberkati dengan suatu hal yang sangat luar biasa disampaikan oleh hambanya. Ini teman saya bernama Hujen. Halo, apa kabarnya? Kabar saya baik. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Husen. Saya mahasiswa Teologi Abdi Tuhan Injili. Sekarang saya semester 10 dalam penyusunan skripsi. Oke, ya, luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya sangat diberkati oleh hambanya ini dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana cara kita menghadapi tantangan zaman. Ya, jadi sebelumnya saya mau bertanya kepada saudara, apa sih yang menjadi tantangan zaman saat ini menurut saudara? Oke, kalau saya melihat sekarang yang menjadi permasalahan dan tantangan zaman pada saat ini adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ya, kemajuan teknologi menjadi tantangan zaman. Ya. Tapi kan kita bisa melihat bahwa kemajuan teknologi ini ada dampak negatif dan ada juga dampak positifnya. Bagaimana menurut saudara? Oh ya, saya sangat setuju dengan pernyataan Anda. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika seseorang salah dalam menggunakan kemajuan teknologi tersebut. Oh, dalam menggunakannya ya? Ya, salah dalam menggunakannya supaya ini menjadi negatif seperti itu ya. Ya. Jadi menurut saudara bagaimana caranya supaya kita hadir dan kita bisa menghadapi tantangan zaman ini? Ada beberapa hal yang sangat penting bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan zaman pada saat ini. Saya berpacu dari Alkitab, yaitu 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 47. Ya. Di situ diceritakan tentang perkelahian Daud dan Goliat. Tentang Daud dan Goliat ya. Di situ Daud melawan Goliat yang Ya. besar ya. Ya. Nah, lanjutnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita dapat menghadapi tantangan zaman, yaitu hidup dalam pembentukan Allah. Hidup dalam pembentukan Allah. Kenapa sih kita harus hidup dalam pembentukan Allah supaya kita bisa menghadapi tantangan zaman? Alasannya mengapa kita harus hidup dalam pembentukan Allah, karena jika di luar Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Contohnya seperti Raja Saul. Dia tidak mau mendengarkan perkataan Allah, dia tidak taat dengan perkataan Allah. Akhirnya apa? Dia ketika Goliat menantangnya berkelahi 1 lawan 1, dia mengalami ketakutan. Dan dia merasa bahwa dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Padahal sebenarnya dia dari awal sudah dipakai oleh Tuhan, ya kan? Ya, sebenarnya dia dari awal dipakai Tuhan, tetapi karena tadi dia tidak mau taat dan dia tidak hidup dalam pembentukan Allah, sehingga dia mengalami ketakutan. Tapi Allah sudah sebelumnya sudah mempersiapkan seorang untuk mengganti Raja Saul. Begitu ya. Yang selanjutnya apa lagi? Kalau kita mau bisa menghadapi tantangan zaman ini. Kalau kita melihat dari teks firman Tuhan ini, maka yang kedua adalah ada persiapan. Ada persiapan. Ada persiapan ya. Ketika Goliat menantang Daud mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dalam hal apa? Dalam hal apa? Yang pertama, Daud menggunakan kesehariannya, yaitu ketika dia mengembalakan kambing domba, dia menggunakan istilahnya adalah ketapel pada saat Ketapel, ini. ya. Ketapel. Dan dia mempersiapkan itu, firman Tuhan mengatakan dia mengambil 5 batu. Dan setelah itu dia bawa ke medan pertempuran. Ya. Dan akhirnya dia gunakan untuk melawan Goliat. Ya. Sebenarnya kalau dipikir secara manusia tidak mungkin kan, karena dalam teks firman Tuhan itu Goliat sangat besar ya. Ya. Kalau kita melihat dalam teks firman Tuhan itu, Goliat dikatakan tinggi besar, 2 kali lipat atau 3 kali lipat melebihi Daud. Begitu ya. Ya. Tapi kenapa ya kira-kira kok bisa dengan hanya ketapel itu dia bisa mengalahkan seorang Goliat yang besar? Nah, di sini ada rahasia lagi. Rahasia yang ketiga adalah memiliki kekuatan spiritual. Memiliki Kekuatan spiritual itu kekuatan rohani. Secara kasat mata, secara logika kita nggak bakal bisa
dan nggak masuk akal. Hanya dengan ketapel bisa membunuh seseorang yang telah terlatih, sudah terdidik dalam perperangan. Tetapi karena di dalam ketapel itu ada kekuatan Allah, dia mengatakan demi nama Allahku, maka dia tembakkan ketapel itu ke dahinya Goliat, maka Goliat tumbang, langsung KO. Jadi menurut saudara bahwa tantangan zaman saat ini diibaratkan seperti Goliat yang besar, Ya, yang seperti itu. harus kita hadapi dengan membawa nama Tuhan. Ya, Begitu ya. Jadi sesuatu hal semuanya tantangan yang besar yang sepertinya tidak mungkin bagi manusia untuk diselesaikan, tapi bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ya, Begitu saya ya. sangat setuju dengan pernyataan Anda. Nah, begitu. Jadi saudara-saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersyukur bahwa tantangan zaman saat ini adalah tentang teknologi. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, gunakanlah teknologi itu dengan baik. Bahkan saat ini di dunia yang penuh dengan kacau balau, Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa kita akan selalu diberkati, kita akan selalu dituntun. Maka kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita juga bisa menghadapi tantangan zaman ini. Ya, begitu ya. Tanpa puji Tuhan buat semua hal itu. Terima kasih untuk saudara. Biarlah semakin hari Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan dan pelayanan. Tuhan memberkati, dan bagi kita semua biarlah Tuhan juga yang memberkati, dan biarlah berkat firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk kita bisa menghadapi tantangan zaman dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam bagi kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.